Oke teman-teman, masuk ke pembahasan yang pertama mengenai sejarah filsafat Yunani kuno. Nah, jadi perkembangan filsafat Yunani kuno ini sebenarnya sudah ada sejak awal abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Nah, munculnya filsafat ini seakan-akan mempersiapkan filsafat lahir di Yunani kuno. Nah, menurut Key Bednar sendiri ada 3 faktor yang mempengaruhi hal ini terjadi. Faktor yang pertama adalah faktor dongeng, tahayul, dan juga mitos. Faktor yang kedua ada faktor kesustrasaan Yunani yang memiliki nilai-nilai edukatif. Nah, faktor yang terakhir adalah faktor pengaruh ilmu pengetahuan. Oke, masuk ke faktor yang pertama adalah faktor dongeng, tahayul, dan juga mitos. Nah, mitos ini dianggap sebagai asal mula percobaan untuk mengerti tentang asal dunia. Contohnya seperti bagaimana kejadian alam itu bisa terjadi maupun sebab-sebab alam bisa terjadi. Faktor yang kedua adalah faktor kesustrasaan Yunani. Nah, kesustrasaan Yunani ini dianggap memiliki nilai-nilai edukatif yang dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Nah, faktor yang ketiga adalah faktor pengaruh ilmu pengetahuan. Contohnya seperti ilmu hitung dari Mesir, ilmu ukur maupun ilmu astronomi dari Babilonia. Oke, baik, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pemikiran para filsuf Yunani. Nah, jadi di sini nanti ada 3 objek. Yang pertama adalah objek kosmosentri. Nah, apa sih itu objek kosmosentri? Nah, kosmosentri merupakan objek kajian yang mencatat tentang alam yang asal-muasalnya itu meliputi ruang, waktu, gerak, gaya, ada jarak, materi, dan lain sebagainya. Nah, di kosmosenter ini menghasilkan 3 filsuf yang mengkaji mengenai alam. Filsuf yang pertama adalah Thales. Nah, jadi Thales ini mengatakan bahwa asal-muasal alam itu berasal dari air. Yang kedua adalah Anaximandros. Nah, Anaximandros ini mengatakan bahwa asal-muasal alam itu berasal dari apeiron. Nah, apeiron ini merupakan zat yang tiada batasnya. Yang ketiga adalah Heraklitos. Nah, Heraklitos ini mengatakan bahwa asal-muasal alam itu berasal dari api. Selanjutnya adalah objek yang kedua. Nah, jadi kita bisa melihat bersama-sama objek yang kedua adalah objek teosentris. Nah, jadi apa sih itu sebenarnya teosentris? Nah, jadi teosentris merupakan objek atau kajian yang membahas mengenai Tuhan, mulai dari keberadaannya, perannya, sampai ke karakternya sekaligus. Terdapat 3 filsuf yang membahas mengenai kajian tentang Tuhan. Yang pertama adalah tokoh Xenophanes. Nah, jadi Xenophanes ini mengatakan bahwa Tuhan itu hanya ada satu di antara dewa dan juga manusia. Xenophanes juga mengatakan Tuhan tidak sama dengan makhluk dan tidak berpikir seperti manusia. Yang kedua adalah tokoh Plato. Nah, jadi Plato mengatakan bahwa kebenaran itu bersumber dari suatu ide atau suatu pandangan bahwa terdapat suatu dunia di balik alam kenyataannya. Tokoh yang terakhir adalah tokoh Aristoteles. Nah, Aristoteles ini mengatakan bahwa keberadaan Tuhan itu kita ketahui berdasarkan gerakan alam. Karena kenapa? Karena setiap gerakan alam yang ada di dunia ini digerakkan oleh sesuatu yang tidak bergerak, seperti halnya Tuhan. Sekarang kita masuk ke objek yang terakhir, yaitu objek anthropocentry. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu objek ini atau kajian ini? Nah, jadi anthropocentry merupakan objek yang membahas mengenai asal-usul mulai dari kedudukan dari benda, termasuk masalah agama maupun moral. Nah, di dalam anthropocentry ini terdapat 3 tokoh filsuf. Yang pertama adalah Protagoras. Nah, jadi Protagoras mengatakan bahwa manusia adalah ukuran dari segalanya, termasuk dalam baik, buruk, maupun benar dan juga salah, ataupun semuanya ditentukan oleh manusia itu sendiri. Tokoh yang kedua adalah Georgian. Nah, menurut Georgian sendiri, manusia itu tergolong relatif. Karena kenapa? Karena manusia tidak mampu memperoleh kebenarannya sendiri. Yang terakhir adalah Socrates. Nah, menurut Socrates sendiri, terdiri dari 2 unsur. Yang pertama, unsur materi, dan yang kedua adalah unsur non-materi. Nah, keduanya ini saling berkaitan, sehingga apabila kehilangan satu sama lain, maka kehilangan makna secara keseluruhan. Baiklah teman-teman, kita sudah memasuki di akhir pembahasan, yaitu kesimpulan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa filsafat ini menggantikan mitos dan juga dongeng yang beredar dan juga menjadi sistem kepercayaan masyarakat Yunani kuno pada saat waktu itu. Serta orang Yunani kuno patuh dan juga menjalankan hidup mereka dengan menjadikan mitos dan juga dongeng sebagai pegangan hidup dan menjadi jawaban atas segala pertanyaan dari masalah-masalah mereka.
Serta, filsafat muncul karena para pemikir tidak puas dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak dapat dibuktikan secara logis ataupun secara akal manusia. Kemudian, para ahli pikir tersebut mencari jawaban berdasarkan akal pikiran mereka sehingga mendapatkan jawaban yang dapat diterima oleh akal manusia ataupun masuk logika.